Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut anggaran di kementeriannya masih diblokir termasuk untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurutnya belum ada progres pembangunan di IKN karena efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis. Menteri PU Dodi Hanggodo bilang belum bisa menyebut progres pembangunan di IKN karena anggaran IKN yang dikelola kementeriannya masih diblokir. Untuk anggaran 2025, Kementerian PU terkena efisiensi mencapai 81 triliun rupiah. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Tadi saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Di modal waktu kita Pak? Alah, kurang jumbo. Jumbo itu apa? Please define jumbo. Seperti IKN atau mungkin jalan tol Bekasi itu, Ya nanti itu tunggu gini satu-satu, makanya saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut anggaran IKN masih tetap tersedia, hanya belum dibuka untuk dipakai pembangunan IKN. Menurut Nasbi, komitmen Presiden Prabowo tidak berubah mengenai pembangunan IKN. Pemerintah tetap mempersiapkan dana sebesar 48 triliun rupiah untuk pembangunan IKN 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Proyek Ibu Kota Nusantara yang dimulai di era Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2025 anggarannya 5,5 triliun rupiah. Kemudian pada 2023 meningkat menjadi 27 triliun. Di 2024 dianggarkan 42,5 triliun rupiah. Untuk 2025 hingga 2029, pemerintah mengalokasikan 48,8 triliun rupiah. Pemerintah memblokir anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dialokasikan lewat Kementerian Pekerjaan Umum. Padahal sebelumnya, Presiden Prabowo menginginkan IKN sudah siap untuk menjadi ibu kota politik pada 2028. Efisiensi anggaran 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berimbas pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut belum ada progres soal pembangunan IKN, sebab anggaran untuk IKN yang ada di kementeriannya ikut diblokir. Dodi bilang total pemangkasan anggaran di kementeriannya mencapai 81 triliun rupiah, termasuk anggaran IKN. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Tadi saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Di modal waktu kita Pak? Alah, kurang jumbo. Jumbo itu apa? Please define jumbo. Seperti IKN atau mungkin jalan tol Bekasi itu, Ya nanti itu tunggu gini satu-satu, makanya saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Meski ada pemblokiran anggaran proyek IKN, namun pihak istana menegaskan Presiden Prabowo tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut anggaran IKN tetap tersedia, hanya saja saat ini belum dibuka. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan.
Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Proyek Ibu Kota Nusantara yang dimulai di era Presiden ke-7 Joko Widodo anggarannya 5,5 triliun rupiah. Kemudian pada 2023 meningkat menjadi 27 triliun. Di 2024 dianggarkan 42,5 triliun rupiah. Untuk 2025 hingga 2029 pemerintah mengalokasikan 48,8 triliun rupiah. Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono memastikan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak akan dipangkas di tengah instruksi Presiden soal efisiensi anggaran. Basuki bilang Presiden Prabowo justru menyetujui tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah. Targetnya pada 2028, IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Karena itu prioritas pembangunan adalah untuk fasilitas legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Okay? Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai wajar jika pemerintah Presiden Prabowo menahan anggaran IKN demi program makan bergizi gratis. Sebab selain program janji kampanye, juga efeknya lebih cepat dalam menggerakkan ekonomi. Ini ada IKN, ada MBG, pasti milik MBG gitu loh. Karena apa? Karena di situ pertama program dari kampanye Pak Prabowo. Yang kedua, IKN ini kan ada multiplier efeknya itu kan jangka panjang. Dan di sana kalau dibandingkan MBG itu berbeda sekali gitu ya. MBG bisa didorong untuk konsumsinya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu sih dari kami gitu. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan anggaran mencapai 306,6 triliun rupiah. Diharapkan anggaran bisa efisien untuk program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.